Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning everybody ya. Untuk kali ini welcome back to Sir Arno channel ya. Tentunya untuk pembahasan soal-soal kelas 8 ya, buat siswa kelas 8C dan kelas 8B ya. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang recount, kemudian informasi yang ada dalam teks recount, kemudian ada link tugasnya. Dan kali ini kita coba akan membahas tentang pembahasan atau kita koreksi bersama-sama bagaimana hasil daripada tugas pekerjaan kalian masing-masing. Untuk respons ataupun yang sudah dijawab ya, saya sudah ada jawabannya, yang sudah mengirimkan jawaban dari tugas yang saya berikan via link deskripsi yang ada di YouTube minggu lalu. Itu sudah ada 55 orang yang mengumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan coba kita bahas sama-sama. Ada 5 soal ya kemarin ya, ada 5 soal. Jadi kita bahas dulu bagaimana dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 sesuai dengan teks yang ada di buku kalian masing-masing. Oke, guys, check this out. Oke semuanya, baiklah kita coba untuk membahasnya. Kemarin share kirim linknya via grup WhatsApp, kemudian link YouTube-nya. Dari link YouTube kamu tonton di sini ya, udah kamu tonton, kemudian disimak baik-baik, sudah disimak, kemudian ini ada link tugasnya, kita klik link aja untuk kita jawab sama-sama gitu kan. Oke, nah di sini ada 5 pertanyaan ya. Kita coba dulu kita jawab ya. Anggap saja namanya misalnya nama Serarja gitu kan. Kemudian kelasnya ya saya anggap kelas guru aja deh gitu. Oke, di sini kelas guru. Kemudian di sini ada pertanyaan pertama adalah who saw a big piece of wood. Nah, di sini kan ada my brother Rizal and I met the garden bench after my father cut down the old mango tree behind our house 3 weeks ago. Nah, pertanyaannya adalah we saw a big piece of wood. Nah, di situ ada pertanyaannya di sini, siapa yang melihat potongan-potongan besar daripada kayu tadi? Ya. Nah, di sini we saw a big piece of wood. Jadi jawabannya bukan we, sebenarnya bukan we, karena we ini kami atau kita itu nggak jelas. Jadi yang bisa menjelaskan itu adalah sebenarnya adalah we refers to atau we rujukan kata dari kata apa. Jadi kita mundur ke belakang nih. Nih, we biasanya kami atau kita. Kita itu menyangkutnya ada sangkutan pelaku yang terlibat di situ. Termasuk saya. Gitu ya. Nah, kami atau kita. Kalau kami atau kita biasanya dia ada I. I ini saya. Saya termasuk kami gitu kan, kita gitu kan. Nah, berarti I Rizal my brother. Tapi kalau I kita jawab di pilihan jawaban my brother Rizal and I, berarti kamu yang si penjawab ini masuk dalam kategori itu, maksudnya gitu. Nah, jadi gini aja. I ini kan sebagai siapa? Si penulis kan. Nah, my brother adik atau saudara laki-lakinya si penulis. Rizal. Nah, berarti siapa yang melihat potongan-potongan besar dari kayu itu? Kami adalah si penulis, kemudian Rizal, dan tentunya saudaranya si penulis. Berarti bisa kita jawab ini adalah si penulis, bahasa Inggrisnya apa? The writer. Ya, the writer. The writer. Kemudian Rizal. Ya, Rizal and his brother.
Sir, boleh enggak kalau misalnya saya pakai her brother gitu. Sebenarnya kalau di sini kan yang menceritakannya kan si Doni nih, ya. Berarti dia ini laki-laki sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya pakai her ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting saudara laki-lakinya atau saudara saudara laki-lakinya nya itu adalah ininya, ini maksudnya hisnya. His itu kata ganti daripada she, dari kata he gitu, his itu, ya. Oke, kemudian yang kedua adalah when ini menanyakan waktu, kapan penulis Rizal and his brother make the garden bench. Kapan? Udah jelas di sini, informasinya udah tersurat nih. Behind our house 3 weeks ago. Kapan? 3 minggu yang lalu. Berarti simpel aja jawabannya adalah 3 weeks ago. Ya, jawabannya adalah 3 weeks ago. Pertanyaan yang ketiga, how did the writer's dad cut all the mango tree? Bagaimana sih si ayahnya si penulis, bapaknya maksudnya gitu ya, cut old mango tree? Dia memotong atau memotong pohon itu. Nah di sini kita lihat kata kuncinya adalah kata mango tree tadi ya. Bagaimana cara dia memotongnya? Memotongnya di sini ada di sini. Ya, he sawed, dia menggergaji cabang-cabang menjadi 3 potongan, 25 cm diameternya and 25 cm, ya, 25 cm ketinggiannya. Berarti bisa dikatakan he adalah siapa? Dia ini siapa? Dia adalah ini, ayahnya si penulis. Kalau kita mau menuliskan lengkap ayahnya si penulis, berarti di sini pertanyaannya the writer's dad. Berarti kita bisa mengatakan the writer's dad atau his father boleh. Tapi kalau mau pakai the writer's dad oke lah, gak jadi masalah. Tapi lebih bagusnya the writer's dad sih. The writer's dad, ayahnya si penulis. Jadi jawabannya di sini memotong cabang menjadi 3 bagian atau tiga potong gitu, 3 bagian. Berarti ayahnya si penulis itu saw the trunks, cabangnya, into 3 pieces ya. Itu 3 pieces. Mau ditambahkan lagi boleh tidak, Sir? Misalnya 25 cm ini ya nggak jadi masalah, lebih bagus gitu ya. Jadi lebih bagus di situ. Jadi lebih bagusnya ya seperti itu gitu. Kalau mau ini boleh, silakan. Nah, kemudian pertanyaannya kembali adalah what is the purpose of the text number 4? Apa sih tujuan daripada teks? Kalau dari sebuah teks recount itu adalah menceritakan kembali pengalaman yang telah lalu. Berarti kalau menceritakan kembali biasanya dia to retell. Menceritakan kembali siapa yang mengalami pengalaman itu? The writer. Jadi dia the writer past experience, pengalaman, ya. Untuk apa pengalaman pribadinya gitu? Menceritakan kembali pengalaman yang telah lalu dalam rangka apa? Ini tuh, membuat tempat duduk atau bangku taman. Berarti to make the garden bench.
Nah, ini dia. Kenapa harus menggunakan make? Sir, kan ini kan tulisannya made. Kenapa harus make? Karena kan bertanya kan menggunakan is. Bukan what was the purpose, tapi what is. Sekarang dia nanya gitu. Sekarang saya nanya gitu kan. Apa sih tujuan daripada teks? Ya kamu menjawabnya menggunakan atau berdasarkan simple present. Kalau ini memang pertanyaannya pakai did menggunakan simple past tense gitu. Jadi menceritakan kembali pengalaman pengalaman si penulis untuk membuat bangku taman. Pertanyaan terakhir adalah nomor 5. The word them refers to. Yang ditanyakan adalah them-nya. Nah, jadi yang dijawab adalah, yang ditanyakan adalah them-nya. I read them. Nah, di sini ada kata them. Them itu adalah kata ganti daripada they. They itu artinya mereka. I read them. Them itu mereka. Mereka itu maksudnya jumlahnya banyak. Bisa dia kata benda, bisa dia orang, menerangkan orang, benda. Pokoknya dia jumlahnya banyak, lebih dari satu. Kata kuncinya I read them with sandpaper. Saya menghaluskannya dengan amplas di sini. I read them. Them ini apa? Ini kan banyak nih. Potongan-potongan yang banyak kalau kita mundur ke belakang adalah ini ya. Pieces. Apa yang pieces tadi? Ini. Gitu. Trunks tadi atau cabang-cabang tadi. Jadi jawabannya adalah the trunks. Seperti itu. Oke ya. Jadi menurut saya mungkin cukup jelas ya. Jadi ini menanyakan nomor 5 ini menanyakan kata ganti ya, kata ganti yang ditanyakan. Kemudian nomor 4 itu tujuan komunikatif, nomor 3 itu menanyakan informasi tersurat, nomor 2 informasi tersurat juga menanyakan waktu, nomor 3 menanyakan bagaimana ya, dengan cara gitu kan. Kemudian nomor 1 pertanyaan informasi tersurat, siapa yang terlibat di situ. Oke, langsung dikirim aja. Dan itulah informasi yang bisa saya berikan untuk mengenai tugas kita yang kemarin ya. Dan nanti kalau misalnya ada tugas lagi pasti ini ya, pasti akan saya informasikan kembali. Oke guys, demikianlah informasi yang sudah saya sampaikan mengenai text recount dan pembahasannya. Jika misalnya ada jawabannya yang mungkin salah, ya namanya juga belajar ya. Jadi informasi intinya tetap keep stay healthy di rumah, rajin-rajin cuci tangan ya. Jangan nongkrong-nongkrong. Jadi yang penting intinya kamu semuanya untuk belajarnya cukup pantau link YouTube yang saya berikan aja. Oke? Gue sampai di situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Pantau terus channel Sir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.